fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, perkenalkan aku Resti Amelia dengan NIM 2411081038 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tempat penyimpanan data dan struktur file. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu ada hierarki penyimpanan, akses penyimpanan, ada buffer manager, ada contoh penerapan materi atau implementasi, selanjutnya ada kesimpulan dan ada halaman referensi. Slide pertama yaitu ada halaman pendahuluan. Tempat penyimpanan dan struktur file merupakan bagian penting dari sistem komputer untuk mengatur data secara efisien. Tempat penyimpanan mencakup media seperti hard disk, SSD, flash disk, dan cloud storage. Struktur file mengatur cara data disimpan, diakses, dan diorganisasikan dalam sistem file. Pengelolaan yang baik mempermudah pencarian, keamanan, dan pemeliharaan data. Tanpa struktur yang jelas, data dapat berantakan dan sulit untuk diakses. Selanjutnya, apa sih pengertian penyimpanan data? Penyimpanan data adalah repositori digital yang menyimpan dan melindungi informasi dalam sistem komputer. Penyimpanan data dapat berupa penyimpanan yang terhubung ke jaringan, penyimpanan cloud distribusi, hard drive fisik, atau penyimpanan virtual. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada konsep penting dalam penyimpanan, di mana terdapat beberapa poin di dalam konsep penting dalam penyimpanan, yaitu ada yang pertama ada redundansi data, merupakan menyimpan salinan data untuk mengurangi risiko kehilangan data. Yang kedua yaitu ada backup and recovery, yaitu proses pencadangan dan pemulihan data. Selanjutnya yaitu ada RAID atau Redundant Array of Independent Disks, yang merupakan teknologi penggabungan beberapa disk untuk meningkatkan kinerja dan keamanan data. Selanjutnya yaitu ada data fragmentation, merupakan kondisi di mana file tidak tersimpan dalam blok yang berdekatan, dapat menurunkan performa. Selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu ada tren modern penyimpanan data. Nah, apa aja sih tren modern dalam penyimpanan data? Yang pertama yaitu ada cloud computing atau biasa disebut dengan penyimpanan awan. Adapun pengertian dari cloud computing yaitu cloud computing adalah teknologi penyimpanan data yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan mengelola data melalui jaringan internet. Data tidak lagi disimpan di dalam perangkat lokal, melainkan di server milik penyedia layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, Amazon AWS, dan Microsoft Azure. Cloud storage biasanya menawarkan berbagai kapasitas, mulai dari gratis hingga premium dengan berskala besar. Maksud dari cloud storage bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data kapan saja dan dari mana saja. Pengguna tidak lagi bergantung pada perangkat tertentu, cukup dengan koneksi internet. Selain itu, cloud storage mempermudah kolaborasi tim, menyediakan backup otomatis, serta meningkatkan keamanan dan enkripsi dan autentikasi. Model ini cocok untuk individu kecil hingga perusahaan besar. Nah, yang kedua yaitu ada edge storage atau penyimpanan di ujung jaringan. Edge storage adalah metode penyimpanan data yang dilakukan di dekat sumber atau perangkat pengguna atau edge of the network, bukan di pusat data utama atau cloud yang jauh. Teknologi ini biasanya diterapkan dalam sistem Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT, sensor atau perangkat mobile yang menghasilkan data besar secara real time. Nah, maksud dari edge storage adalah
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data ke pusat atau latensi dengan mempercepat proses analisis lokal. Dengan menyimpan berbagai data dan di lokasi terdekat, sistem dapat merespons lebih cepat, lebih efisien, dan tetap berjalan meskipun koneksi ke pusat terganggu. Contohnya pada kendaraan otonom seperti smart city atau monitoring industri. Nah, selanjutnya ada storage virtualization atau virtualisasi penyimpanan. Apa sih pengertian dari virtualisasi penyimpanan? Virtualisasi penyimpanan merupakan penggabungan beberapa perangkat penyimpanan fisik yang berbeda seperti HDD, SSD, dan SAN menjadi satu sistem penyimpanan virtual yang dapat dikelola secara terpusat. Teknologi ini membuat semua perangkat penyimpanan tampil seperti satu kesatuan logis di mata pengguna atau aplikasi. Maksud dari storage virtualization merupakan tujuan utama dari storage virtualization adalah meningkatkan efisiensi pengguna, kapasitas penyimpanan, mempermudah manajemen data, serta meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem. Teknologi ini dapat digunakan di pusat data besar atau perusahaan yang memerlukan penyimpanan skala besar namun ingin menghindari kompleksitas manajemen perangkat fisik yang terpisah-pisah. Nah, yang keempat yaitu ada enkripsi storage atau penyimpanan terenkripsi. Pengertiannya yaitu enkripsi storage adalah penyimpanan yang dilengkapi dengan teknologi enkripsi di mana data yang disimpan diubah ke dalam format kode yang tidak dapat dibaca tanpa dikunci enkripsi. Proses ini melindungi data dari akses tidak sah, baik itu saat data berada di perangkat address maupun saat dikirim atau in transit. Maksudnya yaitu penerapan enkripsi storage ini bertujuan meningkatkan keamanan dan privasi data, terutama untuk data intensif seperti informasi pribadi, keuangan, atau dokumen perusahaan. Dengan enkripsi, meskipun media penyimpanan dicuri atau diakses peretas, data tidak akan dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Ini menjadi standar penting di era meningkatnya ancaman cyber. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada tantangan dalam penyimpanan data. Adapun tantangan dalam penyimpanan data yaitu yang pertama ada kapasitas data yang terus bertambah atau big data. Yang kedua yaitu ada ancaman seperti peretasan atau malware. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan dan kecepatan akses tinggi atau real time system. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan perangkat fisik atau umur pakai media. Selanjutnya yaitu ada hierarki penyimpanan. Apa sih pengertian hierarki penyimpanan? Hierarki penyimpanan adalah susunan media penyimpanan berdasarkan kecepatan dan kapasitas. Semakin tinggi tingkatan, semakin cepat aksesnya, namun kapasitas lebih kecil. Apa sih tujuan dari hierarki penyimpanan? Adapun tujuan dari hierarki penyimpanan yaitu yang pertama memaksimalkan kecepatan akses data. Yang kedua, mengurangi biaya penyimpanan dengan memanfaatkan kombinasi media yang sesuai. Dan yang ketiga, ada menyediakan cadangan dan menyimpan dalam waktu jangka panjang. Dalam hierarki penyimpanan ada 3 macamnya, yaitu yang pertama ada primary storage, yang kedua ada secondary storage, dan yang ketiga ada tertiary storage. Adapun primary storage contohnya yaitu ada main memory dan cache. Baiklah, aku akan menjelaskan satu-satu. Primary storage adalah penyimpanan utama seperti RAM yang digunakan untuk penyimpanan data sementara saat komputer beroperasi. Aksesnya cepat tetapi data hilang saat perangkat dimatikan. Yang kedua ada secondary storage. Secondary storage adalah penyimpanan data permanen seperti hard disk, SSD, dan flash disk. Digunakan untuk menyimpan data dan program dalam waktu panjang. Dan yang ketiga ada tertiary storage, yaitu penyimpanan cadangan atau arsip seperti tape drive atau optical disk atau biasa disebut atau CD atau DVD, digunakan untuk backup dan menyimpan jangka panjang dengan akses yang lebih lambat. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada contoh penyimpanan data. Nah, pada slide selanjutnya ada contoh tempat penyimpanan data. Yang pertama ada CD atau DVD.
CD atau DVD adalah media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data, musik, atau video. Data dibaca menggunakan sinar laser dengan kapasitas CD sebesar atau sekitar 700 MB. Dengan DVD bisa mencapai 4,7 GB. Dan yang kedua yaitu ada flash disk. Flash disk merupakan penyimpanan portable berbasis USB yang menggunakan memori flash. Ukurannya kecil, mudah dibawa, dan bisa digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file. Bisa dalam bentuk PNG, bisa dalam bentuk JPEG, dan bisa dalam bentuk MP3 atau MP4. Dan contoh tempat penyimpanan data selanjutnya yaitu ada RAM atau Random Access Memory. Memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Data di RAM akan hilang jika komputer dimatikan. Selanjutnya yaitu ada SSD atau Solid State Drive. Merupakan penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash tanpa komponen bergerak. SSD memiliki kecepatan baca atau tulis cepat dibandingkan hard disk biasa. Nah, selanjutnya yaitu ada akses penyimpanan. Apa sih pengertian dari akses penyimpanan? Akses penyimpanan merupakan proses membaca, menulis, atau memodifikasi data yang tersimpan di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, dan cloud storage. Akses ini memungkinkan pengguna sistem untuk memperoleh dan mengelola data sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada jenis dan contoh penerapan atau implementasi dari akses penyimpanan. Jenis yang pertama yaitu ada akses langsung, atau direct access. Merupakan proses mengakses data langsung ke lokasi tertentu tanpa membaca seluruh data sebelumnya. Biasanya digunakan pada hard disk, SSD, dan flash disk. Akses ini cepat dan efisien. Lalu yang kedua yaitu ada akses berurutan atau sequential access. Merupakan data diakses secara berurutan dari awal hingga mencapai lokasi yang diinginkan. Umumnya digunakan pada media seperti tape drive. Akses ini lebih lambat dibandingkan akses langsung. Selanjutnya itu ada akses jarak jauh atau disebut dengan remote access. Merupakan akses data dilakukan melalui jaringan atau internet dari lokasi yang berbeda. Contohnya mengakses file di cloud storage seperti Google Drive atau server jarak jauh. Selanjutnya itu ada akses lokal atau disebut juga dengan local access. Local access merupakan akses data yang dilakukan langsung dari perangkat penyimpanan yang terhubung ke komputer. Contohnya membaca data dari hard disk internal atau flash disk. Setelah jenis, ada pula contoh penerapan atau implementasi dari akses jaringan. Adapun contoh penerapan atau implementasi dari akses jaringan atau akses penyimpanan yaitu yang pertama membuka file dokumen di komputer, menyimpan foto di flash disk, streaming video dari cloud, dan menyimpan data oleh aplikasi database. Nah, materi selanjutnya yaitu ada buffer manager. Apa sih pengertian dari buffer manager? Buffer manager merupakan penyimpanan data atau repositori digital yang menyimpan dan melindungi informasi dalam sistem komputer. Penyimpanan data dapat berupa penyimpanan yang terhubung ke jaringan, penyimpanan cloud distribusi, hard drive fisik, atau penyimpanan virtual. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari buffer manager, ada komponen buffer manager, dan ada contoh implementasi atau contoh penerapan dari buffer manager. Yang pertama yaitu ada fungsi dari buffer manager. Adapun fungsi dari buffer manager adalah yang pertama yaitu menyimpan data sementara. Yang kedua yaitu mengelola pengambilan dan penyimpanan data ke disk. Yang ketiga yaitu meminimalkan akses disk. Yang keempat yaitu mengganti halaman atau page replacement. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen buffer manager. Adapun komponen dari buffer manager yaitu yang pertama ada buffer pool. Buffer pool adalah
Buffer full adalah area memori di dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan data atau halaman atau biasa disebut dengan page sementara yang diambil dari disk. Tujuannya untuk mempercepat akses data dan mengurangi frekuensi pembaca langsung dari disk. Yang kedua yaitu ada page table. Page table adalah struktur data yang digunakan untuk melacak halaman atau page yang ada di dalam buffer pool. Fungsinya untuk mengetahui apakah data yang sudah ada di dalam memori perlu diambil dari disk atau tidak. Yang ketiga ada disk manager. Disk manager adalah komponen sistem yang mengatur proses penyimpanan dan pengambilan data dari media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Disk manager juga menangani operasi baca tulis ke disk. Selanjutnya yaitu ada contoh implementasi dari buffer manager. Adapun contoh implementasinya yaitu yang pertama ada database management system atau biasa disebut dengan DBMS. Yang kedua yaitu ada operating system. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan dari buffer reader. Yang pertama yaitu menyimpan dokumen di hard disk atau SSD. Yang kedua, menyimpan foto dan video di flash disk atau kartu memori atau biasa disebut dengan memory card. Yang ketiga ada backup data ke external hard drive. Yang keempat ada penyimpanan data di cloud storage. Yang kelima yaitu server menyimpan di perusahaan. Selanjutnya itu ada halaman kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu materi tentang tempat penyimpanan data dan struktur file adalah tempat penyimpanan data adalah bagian penting dari sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menjaga data agar dapat diakses dengan mudah dan aman. Berbagai jenis media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan flash disk, kartu memori, dan cloud storage memiliki keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan tempat penyimpanan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja, keamanan data, dan kecepatan akses informasi. Oleh karena itu, pemilihan tempat penyimpanan harus sesuai dengan jenis, kapasitas, dan kecepatan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut adalah link di mana tempat saya mendapatkan buku, jurnal, atau web resmi dari materi yang saya sampaikan tadi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.